Di suatu tempat tersembunyi di pegunungan Kolombia, Alma Madrigal bercerita suatu kisah pada cucunya Mirabel tentang awal terbentuknya keluarga mereka. Dulu, Alma pernah menikah dengan seorang pria bernama Pedro. Mereka memiliki 3 orang anak, tapi mereka harus meninggalkan rumah mereka karena diserang para penjahat. Demi melindungi keluarganya, Pedro terbunuh pada kejadian itu. Tapi dari tragedi itu, sebuah lilin yang dibawa Alma mengeluarkan sebuah cahaya mantra yang menghasilkan energi sihir. Sihir itu menciptakan sebuah rumah yang bernama Casita untuk Alma dan keluarganya, serta menganugerahi anak-anaknya dengan kekuatan sihir. You are a wonder, Mirabel Madrigal. What do you think my gift will be? Make your family proud. Strengthen our home. We'll give you your gift, mi vida. Kekuatan sihir mereka akan muncul saat mereka menyentuh kenop pintu kamar saat mereka dewasa. Mirabel yang kini telah dewasa membantu keluarganya bersiap-siap karena sepupu kecilnya Antonio hari ini akan mengadakan upacara penganugerahan karunia sihirnya. Di luar rumah, beberapa anak mendatangi Casita untuk bertanya kepada Mirabel mengenai keluarganya. Mirabel menjelaskan kisah keluarganya. Ibunya Julieta memiliki kekuatan untuk menjemukan orang dengan makanannya. Dan dia menikah dengan Agustin. Mirabel memiliki 2 saudara perempuan, yaitu Luisa yang memiliki kekuatan super dan Isabella, seorang gadis yang sempurna yang dapat membuat bunga bermekaran di mana saja. Bibinya, Pepa, menikah dengan Felix. Pepa memiliki kekuatan untuk mengubah cuaca berdasarkan emosinya. I'll be really sad. They were just asking about the family. What are you doing? Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Dolores yang dapat mendengar dari jarak jauh, Camilo yang bisa berubah bentuk, dan Antonio. Satu lagi, pamannya yang bernama Bruno yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Tapi saat ini Bruno menghilang dan keluarganya tidak suka membicarakannya. Mirabel selalu berusaha menghindar saat anak-anak menanyakan tentang kemampuan sihirnya. Tapi Dolores memberitahu mereka bahwa Mirabel tidak mendapatkan karunia sihir. Mirabel memberi Antonia hadiah sebelum upacara, berupa boneka harimau karena dia adalah penyayang binatang. Hubungan Mirabel dengan Isabella kurang akur. Mirabel merasa Isabella menjadi sombong karena semua orang melihatnya sebagai gadis yang sempurna. I know you're an animal guy. That's gonna make me way more happy than anything. It's gonna be the coolest ever. Keluarga itu kemudian berkumpul saat Antonio melangkah ke pintu kamar barunya dan menyentuh kenopnya. Pintu itu bersinar dan seekor burung tukan hinggap di lengan Antonio. Antonio mengerti apa yang dikatakan burung itu, yang berarti dia telah diberi karunia bisa berbicara dengan binatang. Mirabel dengan sedih keluar sendirian. Dia mengingat hari upacara pemberiannya dan pintu itu menghilang begitu saja. Karena dia tidak mendapatkan karunia sihir. Dia ingin bisa menjadi istimewa seperti anggota keluarganya yang lain. Tiba-tiba sebuah genting jatuh dan ubin lantai mulai retak. Lilin juga tampak mulai padam. Mirabel kembali untuk memperingatkan keluarganya, tetapi saat mereka memeriksanya, semua kembali normal. Mereka mengira Mirabel hanya ingin membuat keributan tanpa alasan. There is nothing wrong with La Casa Madrigal. The house was in trouble and the candle almost went out. The tiles were falling and there were cracks everywhere. Mereka pun kembali berpesta bersama penduduk desa. Malamnya, Mirabel mengendap-endap menaiki genting untuk memeriksa lilinnya. Tiba-tiba Alma muncul dari balik jendela dan mengucapkan sebuah harapan. Dia mengenang Pedro dan menyadari bahwa Casita sedang tidak baik-baik saja. Dia berdoa semoga diberi petunjuk untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Mirabel bertanya kepada Dolores apakah tadi malam dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dolores memberitahu Mirabel bahwa semalaman dia mendengar mata Luisa berkedut. Keluarga itu kemudian berkumpul untuk makan siang sambil membicarakan tetangga mereka, Mariano Guzman yang ingin melamar Isabella. Mirabel kemudian mengikuti Luisa melakukan tugasnya membantu penduduk desa. La Familia Madrigal. Our community is counting on us. Okay. We'll bring a new generation of magical blessings. Here's everything about everything. Luisa bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja karena dia sangat kuat. Tapi kemudian dia menjelaskan bahwa dia selalu tertekan demi membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat.
Dia juga mengeluh tak bisa bersantai dan melakukan apa yang dia sukai. Mirabel pun memeluknya. Saat sadar bahwa Luisa selama ini memendam bebannya, Luisa lalu mengakui bahwa dia merasa lemah saat Mirabel menyebutkan retakan di Chasita. Luisa menyuruhnya pergi ke menara Bruno yang ada di rumah untuk menemukan lebih banyak jawaban. Kemudian Mirabel menyelinap ke kamar Bruno yang sudah tidak dihuni lagi. Dia menemukan tangga yang sangat tinggi dan menaikinya. Dia memasuki sebuah gua dan menemukan pecahan penglihatan Bruno. Get so high cause we're magic, but no, there's so many stairs in the Casa Madrigal. Welcome to the family Madrigal. Mirabel menyatukan potongan-potongan itu dan melihat gambar dirinya. Gua mulai runtuh dan berjatuhan. Mirabel mengambil semua pecahan dan berlari keluar kamar Bruno. Mirabel kembali ke kamarnya. Dia bertemu Peppa sedang mengamasi barang-barang Antonio yang sudah pindah kamar. Selama ini, Antonio memang sekamar dengan Mirabel. Mirabel lalu bertanya tentang Bruno. Tetapi Peppa dan Felix serta seluruh keluarga dan bahkan penduduk kota menolak untuk membahas soal itu. Mereka menceritakan bahwa setiap kali Bruno mendapatkan penglihatan, maka semua akan menjadi kenyataan dan membawa hal buruk bagi semua orang. Bahkan, Bruno memberitahu Peppa pada hari pernikahannya bahwa hari itu sepertinya akan hujan yang menyebabkan terjadinya badai besar. Peppa, the cloud. Poppy cream. Camilo, fix your face. Salud! Salud! To a perfect night. Mirabel menyatukan potongan-potongan penglihatan yang diambil dari kamar Bruno dan melihat dirinya berdiri di depan Chasita yang tampak rusak parah. Agustin tiba-tiba memasuki kamarnya dan melihat penglihatan itu. Dia lalu memperingatkan Mirabel untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya. Namun Dolores mendengar semuanya. Keluarga Madrigal berkumpul saat Mariano dan orang tuanya berkunjung untuk lamaran. Saat di meja makan, Mirabel berusaha terus mengawasi Dolores agar tidak membocorkan kejadian di kamarnya. Dolores memang terkenal paling tidak bisa menyimpan rahasia. Namun keadaan segera berubah saat hewan-hewan Antonio mencuri dan menyatukan kepingan penglihatan Bruno. Actually, family tradition to sing after. Luisa, could you bring over the piano? My Mariano wanted to begin with a song. She's in it. She's gonna destroy the magic and now we're all doomed. What is happening? Chasita kembali retak-retak dan kekuatan keluarga menjadi kacau. Camilo tidak bisa mengendalikan perubahan wujudnya. Peppa menyebabkan badai di dalam rumah. Luisa bahkan tidak mampu menyeret piano. Dan Isabella secara tidak sengaja membuat sulur bunga yang meninju wajah Mariano. Acara tersebut langsung batal. Kemudian Mirabel melihat tikus-tikus mengambil dan membawa pecahan penglihatannya. Mirabel mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian Bruno yang ternyata tinggal di balik dinding Chasita. Selama ini keluarga percaya bahwa dia pergi menghilang, tapi rupanya dia tinggal di belakang dinding dapur sehingga tikus dapat membawanya makanan. Why you left but didn't leave? So she can't remember that she's his aunt. I don't understand. I left my tower, which was, a lot of stairs. How long have you been back here? You were never supposed to see that vision. Mirabel meminta bantuannya, tetapi dia tidak mau karena dia tahu penglihatannya selalu membuat orang tidak bahagia. Bruno menceritakan bahwa sebenarnya Alma sudah mengkhawatirkan sihir mereka sejak hari upacara pemberian hadiah Mirabel. Antonio tiba-tiba muncul karena tikus-tikus Bruno memberitahu dia apa yang terjadi. Dia menyarankan untuk menggunakan kamarnya saat melakukan ritual penglihatannya. Bruno akhirnya setuju untuk berbagi penglihatan dengan Mirabel. Dalam penglihatan mereka masih terlihat gambaran Mirabel yang berdiri di depan Chasita yang retak. Tapi gambaran yang baru muncul saat Mirabel menyaksikan kupu-kupu. Diperlihatkan juga dia berdiri di depan lilin dan memeluk seseorang, yang ternyata itu Isabel. Almost there. Who is it? Almost there. Am I fighting or hugging? Someone with you. And you fight her. How? I think you're gonna help the candle. Isabella! Bruno lalu menduga bahwa itulah kuncinya, yaitu dengan dia memeluk Isabel. Mirabel awalnya menolak untuk memeluk Isabel, tetapi dia harus melakukannya jika itu untuk menyelamatkan Chasita. Mirabel pergi ke kamar Isabel dan berusaha memeluknya, tetapi Isabel masih marah pada Mirabel.
Dia menyeret Mirabel keluar dengan tanaman merambat dan semakin marah saat Mirabel menyebutnya egois. Isabel mengungkapkan bahwa dia harus selalu memperlihatkan citra yang sempurna demi keluarga dan bahwa dia bahkan tidak ingin bertunangan dengan Mariano, tapi tetap akan melakukannya demi keluarganya. Lalu tanpa sengaja dia menumbuhkan kaktus yang menggambarkan sebagai sesuatu yang tidak cantik, tapi dia masih menemukan keindahan di dalamnya. I was doing it for the family. I never wanted to marry him. Nothing is messed up. I've been stuck being perfect. Selfish, entitled princess. Wait. Dia pun kagum pada dirinya sendiri bahwa ternyata dia bisa menciptakan yang lebih dari bunga mawar. Amarah Isabel pun reda dan mereka akhirnya berpelukan di depan lilin seperti yang digambarkan oleh penglihatan itu. Alma datang ke Chasita dan melihat Isabel diselimuti warna bunga-bunga yang berbeda. Alma kemudian murka kepada Mirabel dan mengatakan bahwa dialah penyebab Chasita menjadi rusak dan sihir mereka mulai menghilang. Dia menganggap Mirabel sengaja mengacaukan semuanya karena hanya dia yang tidak mendapatkan karunia. Tapi Mirabel membantah bahwa harapan tinggi Alma sendirilah yang menghancurkan mereka. Lantai mulai retak lebih parah dan Chasita mulai runtuh. Mirabel dengan cepat berusaha menyelamatkan lilinnya. Chasita menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi Mirabel saat dia benar-benar runtuh. Keluarga Madrigal hancur karena kehilangan rumah mereka dan sihir juga menghilang dari seluruh desa. Mirabel melarikan diri ke sungai. Dia menangis sendiri. Alma mendekatinya. Dia lalu menceritakan bahwa disinilah dia kehilangan Pedro. Hatinya sangat hancur hingga keajaiban sihirnya muncul. Dia juga mengakui bahwa dia berusaha terlalu keras untuk melindungi sihir dan mempertahankan apa yang membuat keluarganya istimewa. Tapi dia kehilangan prinsip sebenarnya tentang sebuah keluarga. Mirabel kemudian melihat kupu-kupu yang dia lihat dari penglihatan Bruno di tengah sungai. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Bruno tiba-tiba muncul dengan menunggang kuda dan ibunya memeluknya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ketiganya kembali ke rumah dan dengan bantuan penduduk desa, mereka mulai membangun kembali Chasita. It was me! I was like, go! I gave her a vision! Oh, she didn't do this! What's happening? Where are we going? Bruno bersatu kembali dengan keluarga. Julieta dan Pepa sangat senang melihatnya lagi. Mariano akhirnya jatuh cinta pada Dolores karena Dolores selalu mendengar apa yang dia katakan setiap malam menjelang tidurnya. Saat rumah kembali berdiri, mereka memberi kenop pintu yang mereka buat untuk Mirabel. Begitu Mirabel memasangnya ke pintu depan, Chasita dan semua keajaiban kembali. Seluruh penduduk desa merayakannya, dan keluarga Madrigal berkumpul untuk berfoto dengan keluarga lengkap.